Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari sistem keamanan jaringan yang kemarin sudah kita bahas sedikit. Nah, sekarang kita akan membahas apa yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu tentang ancaman keamanan jaringan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya lebih detail dari yang sebelumnya. Perlu diingat, sistem itu harus dilindungi dari segala macam serangan dan juga usaha-usaha penyusupan ataupun pemindaian oleh pihak yang tidak berhak. Yang namanya sistem keamanan jaringan itu adalah suatu cara atau suatu sistem yang digunakan untuk memberikan proteksi atau perlindungan pada suatu jaringan agar terhindar dari berbagai ancaman luar yang mampu merusak jaringan. Itu untuk sistem keamanan jaringan. Nah, ada beberapa bentuk ancaman keamanan jaringan yang dijumpai di kalangan administrator sistem. Di antaranya ada brute force and dictionary atau memaksa masuk dan kamus password metodenya. Kemudian ada denial of service atau DOS, spoofing, serangan man in the middle, kemudian ada spamming, sniffer, dan juga cracker. Kita akan bahas satu persatu dari bentuk ancaman keamanan jaringan yang sudah kita sebutkan barusan. Yang pertama, brute force and dictionary. Itu merupakan upaya masuk ke dalam jaringan dengan menyerang database password atau menyerang login prompt yang sedang aktif. Nah, serangan ini adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kombinasi angka, huruf, ataupun simbol. Nah, sementara serangan dengan menggunakan metode kamus password tadi adalah brute force, memaksa masuk. Nah, yang sekarang adalah metode kamus password atau dictionary. Itu adalah upaya untuk menemukan password dengan mencoba berbagai kemungkinan password yang biasa dipakai user secara umum. Nah, untuk mengatasi serangan keamanan jaringan jenis ini, kita itu seharusnya memiliki policy tentang pemakaian password yang kuat. Di antaranya itu tidak memakai password yang dekat dengan kita. Misalkan nama kita, kemudian atau nama anak, ataupun tanggal lahir, atau bahkan password-password yang kelihatannya itu mudah ditebak oleh pengguna yang lainnya. Nah, itu untuk para pengguna akun, gunakan password dengan kombinasi yang sedikit rumit, namun itu mudah untuk diingat oleh kita, sehingga tidak mudah dikira-kira ataupun dijebol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, ancaman keamanan jaringan ada denial of service atau disingkatnya DOS. Itu adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, atau bahkan membuat jaringan itu tidak dapat diakses, sehingga secara tidak langsung itu mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Itu merupakan denial of service atau DOS. Nah, ancaman bentuk ini itu ada beberapa jenis. Di antaranya ada DDoS atau Distribute Denial of Service, kemudian DRDoS, ada Synflood Attack, kemudian ada smooth attack, ada ping of death, dan juga stream attack. Kita akan bahas satu persatu jenis DOS yang sudah barusan kita sebutkan. Yang pertama ada distribute denial of service. Itu merupakan sebuah percobaan penyerangan dari beberapa sistem komputer yang menargetkan sebuah server agar jumlah traffic menjadi terlalu tinggi sampai server itu tidak bisa menghandle request-nya, atau bahkan server itu tidak bisa diakses lagi. Itu kalian pasti agak sering mendengar istilah serangan DDoS. Nah, itu serangan sampai servernya itu bisa down atau tidak bisa
diakses lagi, atau overload ya. Nah, DDoS itu adalah serangan yang sangat populer digunakan oleh para hacker. Selain mempunyai banyak jenis, DDoS itu memiliki konsep yang sangat sederhana, yaitu membuat lalu lintas server berjalan dengan beban yang berat sampai tidak bisa lagi menampung koneksi dari user lain, atau istilahnya ya overload gitu ya. Itu DDoS. Selanjutnya ada DRDoS. Nah, suatu ancaman yang memanfaatkan operasi normal dari layanan internet seperti protokol 2, update DNS, dan router. DRDoS ini menyerang fungsi dengan mengirimkan update, kemudian ada sesi dalam jumlah yang sangat besar kepada berbagai macam layanan server, atau bahkan router dengan menggunakan address spoofing ke targetnya. Nah, di sini untuk address spoofing atau spoofing alamat IP, atau mudahnya IP spoofing ya, itu adalah pembuatan paket protokol internet dengan alamat IP sumber palsu untuk tujuan menyamar sebagai sistem komputer lain. Nah, itu merupakan IP spoofing, jadi IP palsu yang nantinya bisa digunakan untuk membobol suatu jaringan. Tapi kita jangan sampai melakukan tindakan yang tidak baik ya. Kemudian ada SYN float attack, yaitu serangan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan protokol pada saat terjadinya proses handshake atau penyatuan. Nah, saat dua buah komputer itu memutuskan untuk memulai melakukan komunikasi atau saling terhubung ya, maka komputer pengirim atau penyerangnya nantinya itu akan mengirimkan SYN atau paket SYN kepada penerima target. Nah, nantinya penerima itu akan menjawab dengan mengirimkan SYN ACK kepada komputer pengirim. Seolah-olah itu standar biasa, tidak ada kejadian apa-apa. Yang namanya paket SYN itu adalah salah satu jenis paket dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP yang dapat digunakan untuk membuat koneksi antara dua host dan dikirimkan ke host yang hendak membuat koneksi, sebagai langkah pertama pembuatan koneksi dalam proses TCP three-way handshake. Itu ancaman penyerangan dengan SYN float attack. Selanjutnya ada smurf attack, yaitu adalah serangan DDoS yang menggunakan malware smurf. Nah, dikatakan sebagai serangan DDoS itu karena memang cara kerjanya yaitu dengan mengirimkan request sebanyak mungkin yang ditujukan untuk melumpuhkan targetnya. Nah, di sini targetnya itu biasanya berupa server, ada website, ataupun bahkan jaringan. Smurf attack itu dilakukan dengan mengirim paket ICMP, Internet Control Message Protocol, yang di dalamnya itu memuat alamat IP yang menjadi target serangannya. Nah, jaringan yang menerima paket-paket tersebut itu kemudian akan mengirimkan respon ke alamat IP targetnya. Nah, semakin banyak respon yang diterima, itu akan semakin besar juga beban yang harus ditanggung oleh targetnya. Dan pada akhirnya, beban akan semakin menumpuk di luar kemampuan target yang dapat mengakibatkan terjadinya crash pada server, website, ataupun bahkan jaringan yang diserangnya. Itu smurf attack. Selanjutnya ada ping of death. Itu merupakan serangan klasik yang dulu itu sering digunakan, yaitu serangan ini dilancarkan dengan menggunakan utilitas ping, pakai command prompt ya, pada sebuah sistem operasi. Nah, ping biasanya digunakan untuk memeriksa keberadaan sebuah host atau alamat IP dari sebuah website. Nah, serangan keamanan jaringan ini itu adalah serangan ping yang oversize. Nah, dengan menggunakan tool khusus, penyerang itu dapat mengirimkan paket ping oversize, over ya, yang banyak sekali kepada korbannya. Nah, sistem yang diserang itu mencoba memproses data tersebut. Error terjadi yang menyebabkan sistemnya menjadi crash, freeze atau beku, atau bahkan bisa reboot atau restart. Ping of death ini itu tak lebih dari semacam serangan buffer overflow. Dan sistem yang diserang itu sering menjadi down atau disebut DOS attack. Ping of death itu serangannya istilahnya DOS attack ya.
karena menggunakan utilitas ping pada sistem operasi. Kemudian, jenis denial of service selanjutnya adalah stream attack. Nah, stream attack itu adalah mengirim paket data dalam jumlah yang sangat besar kepada sistem korban menggunakan sumber nomor yang random. Dan cara kerjanya itu hampir sama seperti DOS. Ya, itu stream attack. Nah, itu ada beberapa jenis dari denial of service atau DOS. Nah, ancaman selanjutnya yaitu ada istilahnya spoofing. Nah, istilah spoofing ini pada dunia cyber itu berarti penyamaran informasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan cyber atau istilah kerennya cybercrime. Pada serangan spoofing, itu pelaku seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank ataupun dari pemerintah. Nah, ancaman kejahatan ini itu mirip seperti phishing, yang menjadi pencuri. Dan nantinya akan mencuri data korban, namun bedanya spoofing tak hanya mencuri data saja, tapi dalam beberapa kasus, juga mengirimkan malware berbahaya ke perangkat ataupun website korbannya. Nah, itu istilah ancaman keamanan jaringan yang dinamakan dengan spoofing, di mana di situ pelaku atau penyerangnya itu seolah-olah akan bertindak sebagai pihak berwenang, yang nantinya akan memberikan ancaman, di mana nantinya di situ akan mencuri data bahkan mengirimkan malware. Ancaman yang keempat itu adalah serangan man in the middle. Man in the middle atau biasa disingkat menjadi MITM itu adalah serangan cyber yang terjadi ketika komunikasi antara dua belah pihak atau sistem dicegat oleh pihak ketiga, yaitu hacker secara diam-diam. Jadi di situ istilahnya istilah bahasa sininya ya dibegal gitu ya pada komunikasi antar jaringannya. Nah, serangan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk komunikasi online. Ada email, ada media sosial, ada website, ataupun komunikasi yang lainnya. Nah, pada umumnya, hacker itu menggunakan metode ini untuk menyerang bisnis SaaS. Kemudian ada bisnis e-commerce, serta pengguna aplikasi keuangan. MITM itu biasanya akan memanfaatkan koneksi Wi-Fi publik untuk mendengarkan percakapan atau komunikasi yang sedang dilakukan. Nanti dari komunikasi itu, pihak yang akan menyerang korbannya itu akan istilahnya dibegal atau dicegat di tengah-tengah komunikasi, kemudian datanya akan diambil. Itu man in the middle. Kemudian ada istilah lagi ancaman keamanan jaringan yaitu spamming. Spamming itu adalah kegiatan mengirim email palsu dengan memanfaatkan server email yang memiliki SMTP Open Relay. Atau spamming itu bisa juga diartikan dengan pengiriman informasi atau iklan suatu produk yang tidak pada tempatnya. Dan hal ini itu sangat mengganggu bagi yang dikirimi. Nah, orang yang melakukan spam itu disebut sebagai spammer. Nah, tindakan spam itu diistilahkan dengan nama spamming. Ya, spam. Nah, pasti kalian juga sudah banyak mendengar istilah spam. Dalam komunikasi juga. Ini mengirim spam, berarti kan pesan yang tidak diinginkan oleh pengguna, namun di situ bersifat pengirimannya banyak sekali dan di situ akan mengganggu pengguna yang lainnya. Itu spamming. Yang keenam itu ada sniffer. Nah, sniffer itu juga dikenal sebagai network analyzer atau Ethernet sniffer. Di situ merupakan sebuah aplikasi yang dapat melihat lalu lintas data pada jaringan komputer. Nah, sniffing itu adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama untuk mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Nah, cara kerja sniffing itu adalah ketika kita terhubung ke jaringan yang bersifat publik. Nah, saat kita melakukan proses transfer data dari klien server ataupun sebaliknya, itu akan diambil datanya. Karena data yang mengalir pada klien dan server itu bersifat bolak-balik, nah di sini sniffing
akan menangkap paket-paket yang dikirimkan dengan cara ilegal menggunakan tool pembantu. Jadi akan diambil secara paksa atau ilegal di situ. Itu adalah sniffing. Dan yang selanjutnya adalah ada istilah yang namanya cracker. Sebelumnya pasti ada istilah yang namanya hacker ya, kalian paham. Kalau ini adalah cracker. Nah, cracker itu merupakan user perusak yang bermaksud menyerang suatu sistem atau seseorang. Nah, cracker itu adalah sebutan untuk mereka yang masuk ke sistem orang lain, namun lebih bersifat destruktif. Secara sengaja melawan keamanan komputer hingga mendelete data orang lain, mencuri data, dan umumnya juga melakukan cracking untuk keuntungan sendiri. Karena termotivasi oleh ego atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan bahwa orang yang melakukan itu punya kemampuan, punya keahlian dalam bidang penyerangan sistem keamanan. Itu adalah cracker. Cracking itu adalah sebutan untuk aktivitas yang dilakukan oleh cracker. Jadi yang namanya cracker itu lebih bersifat negatif ya dibanding hacker. Karena di situ untuk cracker sampai bisa mendelete data orang lain, bahkan nanti mencuri data karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang punya keahlian khusus itu. Oke, untuk materi pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Nah, untuk materi selengkapnya silahkan kalian bisa lihat pada deskripsi video ini. Saya sudah lampirkan link download untuk materi ini. Dan jangan lupa silahkan kalian untuk bisa presensi dan menjawab kuis yang sudah saya sediakan pada link di bawah deskripsi juga. Jaga selalu kesehatan kalian, kemudian jangan tetap semangat dalam belajarnya. Semoga materi kali ini dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.